60 miliar, gak kurang sepeser pun. Mulai sekarang kau gak ada hubungan dengan keluarga Julia lagi. Tahun lalu, pernikahan antara keluarga Peter dan keluarga Julia telah menggemparkan seluruh dunia. Sarah! Kakak kembarku, Sarah, adalah menantu yang dipilih keluarga Peter. Tapi malam sebelum pernikahan, Sarah tinggalkan surat dan larikan diri. Ayah, ibu, aku gak mau terikat pernikahan. Tapi aku tahu ini tanggung jawabku. Kasih aku kebebasan selama 3 tahun. Aku akan pulang setelah 3 tahun. Gimana ini? Oleh karena itu, demi pertahankan kerjasama antara kedua keluarga, mereka cuma bisa bawa pulang anak kembar mereka yang tinggal di pedesaan sejak kecil. Biar dia yang jadi pengantin-pengganti untuk Sarah. Aku adalah orang yang dimaksud. Tuan, Nyonya, Nona Salma sudah kembali. Ayah, ibu. Bawa sial. Cepat suruh dia mandi dan ganti pakaian. Sebelum pergi ke rumah keluarga Peter, ada yang mau kusampaikan. Yang Chris suka bukan kakakmu, tapi siswi miskin yang mereka sponsori. Jadi setelah kau nikah, hidupmu gak akan enak. Tapi kau cukup bersikap baik dan lewati 3 tahun dengan identitas kakakmu. Jangan buat keributan dan bertingkah berlebihan. Tentu saja aku tahu mengenai Chris. Dia adalah anak orang kaya paling terkenal di ibu kota. Banyak wanita yang berusaha mendekatinya. Tapi dia masih cuma suka sama Jolie. Sayangnya keluarganya sangat menentang hubungan ini. Jolie yang dingin dan arogan, pilih untuk putus dan pergi ke luar negeri. Aku bicara begitu banyak, apa kau dengar? Dengar. Kehidupan setelah nikah lebih sulit dijalani daripada yang dibayangkan. Chris selalu terbang ke Poria setiap minggu untuk lihat dia secara diam-diam. Sedangkan aku sebagai istrinya, bahkan gak ada hak untuk masuk ke kamar utama. Aku cuma boleh tidur di kamar tamu di ujung koridor. Aku sangat berhati-hati dan berusaha keras untuk akting sebagai Sarah. Demi kerjasama kedua keluarga berjalan lancar, aku berusaha keras bersikap baik pada Chris. Kau sudah pulang? Aku buat wedang jahe. Minum dikit dulu ya. Apa suhu airnya pas? Kau sudah bangun? Ayah sarapan? Perlahan-lahan tersebar kalau istri Pak Chris sangat mencintainya. Juga ada perubahan dalam tatapan Chris padaku. I'm so confused. Face to face, it's to a stranger face. Can recognize what's in the Foto Jolie di ruang kerja sudah hilang. Perjalanan mingguan ke Poria juga dibatalkan. Dia mulai ingat ulang tahunku. Dia kasih hadiah untukku. Bahkan berhubungan denganku. Aku hampir kira ada perasaan tulus yang tumbuh dalam pernikahan pengganti ini. Sampai 3 bulan lalu, Jolie kembali. Lauknya sudah siap. Apa? Kau sudah pulang? Oke, aku jemput kau. Dengan begitu, semuanya kembali seperti semula. Hati Chris sepenuhnya dipenuhi oleh Jolie lagi.
Sedangkan aku jadi bahan olok-olok dalam kalangan. Tapi aku gak peduli. Karena aku gak pernah jatuh cinta padanya. Diam! Buat aku sulit bersalin dan pendarahan parah. Sekarang malah buat aku marah. Dasar pembawa sial. Pelayan, antar dia ke desa. Dingin, dingin. Aku kedinginan. Apa itu hubungan keluarga dan percintaan? Yang aku mau cuma uang dan kebebasan yang mereka janjikan. Sebulan lagi, aku akan dapatkan 60 miliar hasil perankan Sarah selama 3 tahun. Lalu pergi dari kota ini dan jalani hidupku sendiri. Oke. Chris, kau ingat tanggal menstruasi Jolie? Lebih jelas daripada tanggal perusahaan jadi perusahaan publik. Pak, ke Melona butuh berapa lama? Normalnya cukup 40 menit, Nona. Sampai dalam waktu 20 menit, saya kasih tambahan 400.000. Baik, Nona. Pak, berapa lama lagi? Karena hujan, jadi macet. Nggak akan bisa sampai dalam waktu 20 menit. Masih ada 12 menit. Ini uang untuk Anda, ambil saja kembaliannya. Pak Chris, Anda beneran suruh kakak ipar antar barang ke sini saat hujan deras? Dari rumah Anda sampai sini setidaknya butuh waktu 40 menit, bukan? Jolie kesakitan. Dia pasti punya cara untuk antar ke sini. Betul juga. Siapa yang nggak tahu kakak ipar begitu mencintaimu selama 3 tahun ini, walaupun Anda suka sama orang lain. Tapi dia tetap bertahan tanpa ngeluh. Menurutku, jujur saja, apa hati Anda beneran gak tergoda dengan wanita yang begitu mencintaimu? Entah kapanpun antara dia dan Jolie, aku tetap akan pilih Jolie. Astaga, begitu tepat waktu. Kak, kenapa basah kuyup begini? Siapa? Antar pembalut.
Jelaskan. Kenapa kau siram air dingin ke tubuh Jolie? Jelas-jelas kau tahu dia lagi menstruasi. Apa? Kau siram 2 ember air dingin ke tubuhnya di toilet. Kau malah masih acting. Kau pura-pura baik dalam beberapa bulan ini demi nantikan hari ini, bukan? Dia demam dan dirawat di rumah sakit sekarang. Aku nggak lakukan. Apa karena beberapa tahun ini aku bersikap baik buat kau salah paham? Aku kasih tahu, kita cuma nikah karena kerja sama, gak ada perasaan apapun. Aku gak bisa kasih cinta yang kau mau. Tapi aku nggak pernah pikir mau dicintai olehmu. Pura-pura apa kau? Kau siram Jolie 2 ember, ini cuma 1 ember. Ikut aku ke rumah sakit sekarang untuk minta maaf sama Jolie. Salma, tahan sebentar lagi. Tahan sebentar lagi. Akan segera bebas. Kak Kris, aku nggak mau ketemu dia. Jolie, tenang saja. Ada aku, gak ada yang berani tindas kau. Sarah, masih gak mau minta maaf? Nona Jolie, kau yakin aku yang siram kau hari itu? Nona Sarah, nggak apa-apa kalau kau nggak mau minta maaf. Aku nggak berniat cari masalah denganmu. Aku paham. Wajar kalau kau merasa keberatan karena Kak Kris bersamaku beberapa hari ini. Tapi kau dan dia cuma nikah karena kerjasama. Dia sama sekali nggak mencintaimu. Kalau bukan karena status sosialku dan Kak Kris nggak sesuai, dia nggak akan jadi milikmu. Aku suruh kau datang untuk minta maaf, bukan untuk provokasi dia. Cepat minta maaf. Maaf. Berlutut dan minta maaf. Pak Kris, prosedur keluar rumah sakit sudah selesai. Nona Jolie baik-baik saja. Jaga diri baik-baik setelah pulang. Oh iya, beberapa hari ini aku mau pergi liburan sama Jolie. Jangan hubungi aku ya. Nona Sarah, kau rawat aku dengan baik beberapa hari ini. Kita tukaran kontak ya. Ini nggak perlu deh. Jolie mau berterima kasih padamu. Tukaran kontak saja. Oke. Terima kasih. Kris, ayo pergi.
Akhirnya gak perlu hadapi mereka lagi. Chris ajak aku ke Marina. Di sini beneran cantik sekali. Dia bilang ke depannya mau beli sebuah pulau untukku di sini. Chris kunci tawaran tertinggi untukku di acara lelang. Dia habiskan banyak uang untuk belikan semua perhiasan yang aku suka. Apa dia pernah lakukan ini untukmu? Iya, Nona Jolie memang beruntung sekali. Apa? Hari ini acara makan malam bulanan keluarga Peter. Tapi Chris belum pulang. Menarik sekali. Kok sendirian? Mana Chris? Dia ada urusan, gak sempat pulang. Nyonya, coba lihat ini. Sarah, ikut aku ke ruang kerja. Berlutut. Pecundang. Bahkan gak bisa atur suami sendiri. Aku kasih 2 pilihan sekarang. Segera telepon suruh dia pulang, atau terima hukuman keluarga. Kalaupun aku telepon, Chris juga gak akan pulang. Lagi pula aku gak boleh ganggu waktunya bersama orang yang dicintainya. Kalau dia marah, kerjasama kedua keluarga kemungkinan besar akan gagal. Aku pilih dihukum. Katakan sekali lagi. Aku pilih dihukum. Anda pukul saja. Oke. Teriak gak? Teriak gak? Teriak gak? Kau teriak gak? Ibu begitu tindas kau. Kenapa kau gak panggil aku pulang? Aku gak mau ganggu kencanmu dengan Nona Jolie. Kau nggak paham, ini adalah tingkat tertinggi dalam cinta. Dia terlalu mencintai Pak Kris, makanya juga rawat orang yang Pak Kris sukai. Cuma harap Pak Kris bakal lihat dia. Apa dia begitu mencintaiku? Cinta sampai pilih dihukum pun tetap gak mau ganggu aku. Aku akan jaga kau sampai kau keluar rumah sakit. Gak perlu, kau begitu sibuk, aku bisa sendiri. Gak perlu kau ajar apa yang harus aku lakukan. Perusahaan masih ada sedikit urusan. Aku ke perusahaan sebentar, kau pulang sendiri. Nona Sarah, salepmu lupa ambil. Ini harus dioleskan tiap hari. Kalau enggak, bakal ada bekas. Terima kasih. Kali ini Pak Kris temani kau dari awal. Kau harus semangat. Apa kau buta? Apa kau tahu betapa mahalnya pakaianku? Pakaian begitu jelek, apa kau bisa bayar? Minggir. Apa segini cukup? Kau juga sih.
Apa keluarga Peter dan keluarga Julia nggak kasih kau uang, malah pakai begitu jelek? Ayo, beli baju. Tolong bungkus semuanya. Baik. Chris, Jolie, bukannya kau bilang lagi rapat di kantor? Kau boleh nggak mencintaiku, tapi kenapa kau bohong padaku? Nggak seharusnya aku pulang dan ganggu kalian. hei, Jolie. Kenapa dia? Kasian sekali. Dia jatuh dari mana? Dia melompat dari atas. Minggir, minggir. Jolie. 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 Jolie, jangan takut. Aku antar ke rumah sakit. Gimana ini? Pasien kehilangan banyak darah, butuh segera transfusi darah, tapi golongan darahnya RH negatif. Persediaan darahnya nggak banyak. Golongan darahku RH negatif. Aku bisa transfusi darah. Selamatkan nyawa yang terpenting. Ikuti aku. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Kau pulang saja dulu. Cukup aku saja di sini. Nona Julie salah paham pada kita. Tunggu dia bangun. Aku akan jelaskan padanya. Apa kau begitu suka padaku? Operasi berjalan lancar. Setelah efek anestesi hilang, pasien akan bangun. Kau sudah bangun. Apa kau bawa dia ke sini? Biar aku ucapkan selamat pada kalian. Nona Jolie, kau salah paham. Hari itu Pak Chris memang ada rapat. Antara aku beli pakaian kebetulan sejalan, bukan kencan. Aku dan dia nikah karena kerjasama. Gak ada perasaan. Gimana kau buktikan? Buktikan kau sama sekali nggak ada perasaan padanya. Kau mau gimana buktikan? Aku mau dia berdiri di tengah hujan. Aku mau dia berdiri di tengah hujan. Berdiri 1 hari 1 malam. Jolie. Kau bimbang. Kau memang suka sama dia. Berdiri sana. Aku nggak mau omong kedua kalinya. Baik.
Chris, aku tahu kau bisa lakukan apapun demi dia. Tapi gak kuduga kau akan sekejam ini. Dasar pembawa sial, antar dia ke desa. Dingin, dingin, dingin. Aku kedinginan. Bertahanlah. Segera bisa pergi. Apa maksudmu pergi? Apa maksudmu pergi? Pergi apanya? Mungkin aku linglung karena demam. Jadi ngomong sembarangan. Kenapa nggak bilang kalau kau menstruasi? Kalau aku kehujanan, bisa buat dia maafkan kau. Mending aku gak bilang. Apa kau begitu suka sama aku? Bukan begitu. Cuma mau jaga hubungan kedua keluarga. Tunggu Sarah pulang. Aku bisa pergi jauh. Kak Chris, aku potongkan buah. Nona Sarah, kau sudah bangun? Gimana keadaanmu? Nona Sarah, aku dengar kau transfusi darah untukku. Terima kasih. Tapi, kita sudah sepakat berdiri 1 hari 1 malam. Waktunya masih lama. Kak Chris, suruh Nona Sarah selesaikan yang dijanjikan. Aku nggak ingin Nona Sarah jadi orang yang ingkar janji. Apa enak? Iya, enak. Kak Chris, kau sudah suapi aku dari tadi. Kau sudah kerja keras. Gantian aku yang suapi kau. Aku angkat telepon sebentar. Kadang aku nggak ngerti. Orang-orang bilang kau sangat suka sama Chris dan bersedia lakukan apapun demi dia. Tapi bukannya suka berarti ingin memiliki. Aku jebak kau dan suruh kau minta maaf. Kau nggak marah. Dia suruh kau berdiri di tengah hujan. Kau nggak marah. Bahkan lihat aku bermesraan dengannya, kau juga nggak marah. Apa kau suka atau enggak sama dia? Jawab. Kau jawab. Aku pikir kau mau pakai cara begini untuk dapat simpati dari Kak Chris. Jawab. Mati sana.
Jolly! Kak Kris, tolong aku! Jolly! Tolong aku! Akhirnya kau bangun? Apa kau tahu kalau bukan karena tim penyelamat datang tepat waktu, kau hampir saja nggak selamat? Lihat Nona Jolie di sebelah, sama-sama tenggelam. Tapi Pak Kris terus rawat dengan begitu perhatian. Mana keluargamu? Kenapa sudah 2 hari masih nggak datang? Sudahlah, ganti obat dulu. Kakimu juga terluka. Keluar! Kau yang dorong Jolly ke kolam. Bukan aku. Masih berani berdalih? Jolly sudah kasih tahu sendiri. Apa kau tahu? Jolly pernah tenggelam waktu kecil dan alami trauma parah. Sarah, dulu kau sangat toleran. Kenapa kau jadi seperti ini sekarang? Kau cuma pura-pura toleransi dulu. Demi dapatkan simpati dariku, bukan? Hah? Oke, gak apa-apa kalau kau gak ngaku salah. Tunggu saja kau dihukum. Kris, lepaskan aku! Kris, lepaskan aku! Apa yang mau kau lakukan? Jolly paling takut air, tapi kau malah dorong dia. Aku ingat, kau derita klaustrofobia parah. Kau tinggal di sini malam ini. Jangan. Aku sudah tahu salah. Nggak seharusnya. Kalaupun kau derita klaustrofobia, nggak perlu nangis selama 1 malam, bukan? Jolly masukkan tikus. Jolly bukan orang seperti itu. Mana tikus yang kau maksud? Dia sudah bereskan sebelum kau datang. Kau sendirian di rumah. Kris alergi susu. Ingat jangan kasih susu. Dia nggak suka makan daun ketumbar, lambung kurang baik, nggak suka makan pedas. Tiap malam jam 9 harus buatkan wedang jahe. Untuk kopi, dia cuma minum kopi hitam tanpa gula. Kemeja dia harus disetrika dengan rapi. Nggak boleh ada cahaya apapun waktu tidur. Tania, Nona Sarah, Anda cari saya? ambil ini. Besok baru kasih ke aku. Nyonya, apa ini? Lakukan saja sesuai perintah. Oke. Nyonya tenang saja, aku pasti simpan dengan baik.
Akhirnya misi selesai. Chris, semoga kedepannya kau berhubungan baik dengan Sarah. Sarah! Sini, Ibu. Sayang, Ibu kangen sekali. Adik, lama nggak ketemu. Kenapa kau masih begitu kuno?